Halo Sobat Gitbayers, kembali lagi di podcast kesayangan kita semua, tempat ngobrol finansial dengan gaya santai tapi tetap berbobot. Aku Mary Dan aku Tata. Halo semuanya, kembali lagi nih di podcast kita kali ini. Nah, sesuai janji di podcast sebelumnya nih Mer, kita bakal bahas tentang WBSA. Tapi jujur Mer, aku sebenarnya penasaran WBSA itu sebenarnya apa. Nah, makanya itu Sobat Gitbayers, di podcast kali ini kita juga bakal bahas dari sisi fundamental tentang WBSA ini bersama narasumber kita dari podcast sebelumnya, yaitu ada Bang Akmal. Halo Bang Akmal. Halo. Nah, Bang Akmal, bahas-bahas tentang WBSA nih. Kayak yang udah Tata bilang tadi, bahwasanya kita tuh kayak penasaran banget gitu Bang, WBSA tuh sebenarnya bergerak di bidang apa sih? Terus dia tuh sebenarnya perusahaan apa sih? Terus juga kenapa sih WBSA tuh bisa trending banget gitu Bang? Baik, mungkin pertanyaan yang pertama yang ku jawab itu soal sektor ya. Iya. WBSA ini sektornya di sektor transportasi. Nah, lebih tepatnya di bisnis logistik. Jadi mereka menyediakan pergudangan, terus jasa mengantar barang-barang. Nah, itu simpelnya bisnis WBSA seperti itu. Bisnis logistik. Terus untuk pertanyaan yang kenapa WBSA itu bisa trending. Nah, jadi pada bulan ini ya, bulan kemarin lah jatuhnya itu kan saham IPO yang tersedia hanya WBSA. Jadi nggak ada pilihan lain. Retail-retail yang pengen cuan cepat seperti historis IPO sebelumnya, jadi bakal ngejar ke saham WBSA ini. Jadi trendingnya itu bukan karena fundamental, bukan karena sektornya lagi bagus, tapi pure karena saham IPO emang diincar. Karena bisa dibilang itu satu-satunya yang jadi IPO saat itu ya. Nah, terus Bang, kalau misalnya dari prospektus nih, gimana kondisi kesehatan dari perusahaan WBSA itu sendiri Bang? Dari prospektusnya ya, secara singkat aku lihat WBSA ini memiliki utang yang sangat besar. Mereka punya rasio DER atau debt equity ratio ya, itu tuh 1,5. Jadi ekuitas mereka atau modal mereka tuh kalau kita bandingkan dengan hutangnya tuh lebih besar 1,5 kali daripada ekuitasnya. Jadi di sisi fundamental WBSA mungkin cukup jelek ya, tetapi tujuan IPO mereka tuh cukup bagus. Tujuan IPO mereka tuh untuk mengakuisisi salah satu perusahaan logistik. Nah, jadi ini bisa dikatakan mereka ini menggunakan dana IPO mereka untuk ekspansi bisnis mereka. Jadi ada kemungkinan revenue mereka meningkat dengan melakukan ekspansi ini. Jadi bisa ngebantu juga si WBSA ini untuk ekspansi bisnisnya gitu ya Bang. Aku penasaran, apa daya saing WBSA ini yang membuat dia itu hype dibandingkan perusahaan lain di sektor yang sama gitu? Mungkin daya tarik si WBSA ini adalah mereka ini merupakan mantan dari anak grup besar, yaitu grup Sinarmas. Nah, mungkin daya tariknya tuh itu sih. Jadi dia punya pengalaman yang lebih banyak juga. Bahas-bahas tentang WBSA nih Bang. Mungkin terakhir nih ya Bang. Kayak sebelum Sobat Gitbayers mau beli saham WBSA, menurut Abang apa sih yang perlu diperhatikan sebelum beli saham WBSA itu? Sebenarnya ya, sebagaimana yang udah aku sampaikan di episode sebelumnya, itu untuk analisa saham IPO itu sangat simpel. Nah, jadi teman-teman nggak perlu yang terlalu merhatiin fundamental di saham IPO. Teman-teman cukup fokus ke berapa sih partisipan yang mengikuti IPO ini, berapa sih antriannya. Semakin banyak berarti semakin bagus, berarti saham IPO ini oversubscribe. Nah, jadi yang kedua itu selain banyak partisipannya, terus track record dari underwriter-nya. Nah, kalau misalnya underwriter-nya track record-nya bagus, itu bisa tuh kita lihat si underwriter ini udah nge-IPO-in saham apa aja sebelumnya. Lihat di hari pertamanya, apakah si underwriter-nya ini langsung mendistribusikan sahamnya ke publik di hari pertama atau enggak.
Nah, kalau biasanya saham yang bagus itu kalau kita lihat dari WBSA terus RLCO kemarin kan, biasanya saham IPO yang bagus itu biasanya underwriter-nya juga ikutan untuk membeli, menjadi partisipan, bukan untuk mendistribusikan sahamnya. Oh. Nah, kalau menurut abang ya bang, sekarang nih ya, itu tuh WBSA masih worth it nggak ya bang? Atau udah telat banget nih orang-orang mau beli sekarang? Nah, bagi aku kalau untuk konservatifnya ya, dan aku sendiri kan orangnya yang konservatif. Jadi kalau untuk membeli WBSA di harga sekarang tidak aku saranin, soalnya itu sangat take risk lah. Juga kita lihat dari sisi fundamental WBSA tadi kan nggak yang begitu bagus. Jadi kalau untuk beli di harga sekarang itu sangat-sangat beresiko. Jadi emang bagusnya untuk membeli sama IPO itu di harga IPO, terutama saham yang fundamentalnya jelek. Oh. Sahamnya fundamentalnya bagus itu ada pertimbangan kita untuk beli di tengah-tengah. Contohnya Fore kemarin. Oh. Tergantung dari Iya, itunya tergantung tadi. dari sisi fundamentalnya juga sih sebenarnya. Jadi gitu Sobat Guild Buyers, materi yang udah diberikan sama Bang Akmal ini menurut aku sangat-sangat bermanfaat karena aku jadi tahu WBSA itu apa, terus juga aku belajar juga tentang dari sisi fundamentalnya, nggak sekedar beli-beli, terus juga ada pertimbangan tersendiri dalam berinvestasi. Kayak nggak perlu FOMO-FOMOan lagi ya, Teh. Bener. Karena bisa dibilang kan ini tentang uang ya, Teh. Iya, benar. Lumayan sensitif banget nih. Benar. Apalagi kita mahasiswa ini perlu banyak uang kan. Bener. Jadi kalau misalnya kita salah taruh uangnya di mana, itu tuh kayaknya bakalan rugi dan itu bakalan nyesek banget sih kalau Iya, bagi bener aku. banget. Terima kasih banyak ya Bang atas waktu yang telah Abang sempatkan ke sini, juga atas ilmu-ilmunya yang benar-benar bermanfaat ya kan, Teh? Benar banget Sobat Guild Buyers. Pembicaraan kita hari ini sangat bermanfaat dan insight-nya juga sangat bagus. Tapi buat teman-teman yang masih bingung nih terkait saham BBSA, tentang saham IPO dan juga terkait investasi, teman-teman boleh banget untuk drop komentar di bawah ini. Dan teman-teman bisa untuk kunjungi sosial media kita yang ada di bawah ini. Nah, benar banget. Terus juga teman-teman Sobat Guild Buyers jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Mary. Dan aku Tata. See you.